Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Kita pahami kemarin diterangkan tentang perpindahan kiblat. Walaupun jelas-jelas pindah kiblat itu perintah dari Allah, tapi mereka mengkufuri, mengingkari. Siapa? Ahli kitab, itu Yahudi, Nasrani. Loh, kenapa mereka mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah? Apa mereka tidak kenal kebenaran kerasulan beliau? Ya. Apa mereka tidak tahu siapa beliau itu sebenarnya? Maka dipandang mereka itu tidak mengimani ajaran beliau, bukan karena tidak tahu beliau siapa, bukan tidak tahu tanda-tanda kerasulan beliau, tapi mereka itu sudah tahu kebenaran, tapi sengaja mengingkari kebenaran yang sudah mereka ketahui. Nah, bagaimana pengenalan mereka kepada Rasulullah? Maka diterangkan, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, siapa maksudnya? Yahudi dan Nasrani itu. Yang Yahudi diberi Taurat, yang Nasrani diberi Injil. Orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi begitu jelasnya mereka kenal Rasulullah itu, bahkan digambarkan menurut Al-Quran seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Karena dulu diterangkan ciri-ciri Nabi terakhir itu Allah sebutkan di dalam Taurat dan Injil secara rinci, bahkan sampai ke ciri-ciri fisik, ya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, ya, termasuk matanya seperti apa, mulutnya, sampai fisik-fisiknya itu diterangkan juga. Termasuk ada kenabian di punggungnya, itu semua Allah terangkan. Bukan hanya itu, bahkan kapan dia hijrah, dia lahir di mana, kapan dia hijrah kemana, itu semua sudah diterangkan di dalam Taurat dan Injil. Makanya ceritanya siapa? Sahabat Salman Al-Farisi, beliau masuk Islam itu informasinya dari sahabat, dari pendeta. Ya, pendeta bilang, baik Salman, inilah saatnya Nabi terakhir itu dia keluar dari tengah-tengah padang pasir, pindah ke negeri yang banyak bukit-bukit batu dan pohon-pohon kurma, maksudnya Madinah, ya, pindah ke situ. Nah, Salman ini ingin ketemu sama Nabi yang terakhir ini, akhirnya dia pergi. Tapi dia mau pergi tidak punya biaya, akhirnya menurut dapat kabar ada rombongan mau pergi ke negeri itu, dia ikut. Ternyata oleh rombongan ini dia tambah dijual, ya, yang beli orang Yahudi Madinah, kan, ya, dibeli ke Madinah. Ketika dibeli tambah senang dia, dibawa oleh tuannya. Lah kok masuk ke negeri yang Madinah yang banyak bukit batu, banyak pohon kurma, tambah senang ya. Inilah negeri yang akan didatangi oleh Rasul terakhir itu. Lah akhirnya dia itu ditugasi oleh tuannya panen kurma. Nah, orang Yahudi itu suka zakat, gitu ya. Nah, makanya kalau orang Islam tidak melakukan zakat itu kalah dengan orang Yahudi. Jadi dia itu zakat. Salman itu bagian untuk mengantarkan zakatnya. Suatu saat habis panen dapat banyak, tuan itu zakat. Zakatnya itu dikasihkan kepada Rasulullah. Dan kan dia dapat kabar ketika beliau pas panen kurma itu ada orang dikerumunin rame-rame, Rasulullah, ya. Hatinya deg-degan, jangan-jangan ini Nabi terakhir yang dikatakan oleh pendeta. Nah, suatu saat dites, dibuktikan ciri-ciri Nabi terakhir itu dia tidak menerima zakat, tapi menerima hibah, ya, hadiah diberi. Kalau zakatnya diberi, akhirnya kurmanya zakatnya tuannya dikasihkan. Rasul tanya, ini kurma ini zakatnya tuan saya. Terus dia sudah saya diterima oleh beliau, dibagi-bagi, tapi beliau tidak ikut makan, ya. Tetapi beliau itu, Salman ini tidak tahu apa itu, ingin membuktikan yang punggungnya itu, ya, cuma mau minta lihat punggung, kan tidak berani, kan, ya. Akhirnya Rasulullah jalan diikuti saja di belakangnya. Oh, Rasul tahu ini orang ingin melihat punggungnya, akhirnya dibukakan, langsung si Salman ini adalah masuk Islam. Jadi mereka itu bahkan mengenal apa yang belum terjadi terhadap Rasulullah, apa yang sudah ada, apa yang belum terjadi sudah Allah terangkan semua di dalam Injil. Bahkan nanti meninggalnya bagaimana, termasuk di hari kiamat bagaimana, itu sudah Allah terangkan. Jadi, makanya ada riwayat sahabat Umar ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tanya ketemu siapa? Abdullah ibnu Salam, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Wahai
Abdullah ibn Salam, apa betul orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak mereka sendiri? Dia mengatakan, bahkan saya lebih kenal Muhammad daripada anak saya sendiri. Lebih, kenapa? Kalau anak saya sekarang bagaimana saya tahu, tapi nanti dia akan bagaimana saya tidak tahu. Tapi kalau Nabi Muhammad itu sudah diceritakan, nantinya bagaimanapun itu sudah diceritakan di dalam Taurat dan Injil. Makanya mereka mengenalnya seperti mengenal anak mereka sendiri. Sesungguhnya segolongan dari mereka sungguh menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka mengetahui. Tahu tambah disembunyikan, tidak disampaikan kepada orang. Takut apa? Takut kalau pamornya kalah, kewibawanya kalah, ya, supaya orang tidak tahu, ditutup-tutupi. Bukan itu Nabi terakhir, dibelok-belokkan ciri-cirinya kan ya, gitu, supaya mereka tidak kehilangan kehormatan, supaya, dan mereka malu juga untuk menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, karena terlanjur mereka merasa menjadi kelompok manusia yang paling dimuliakan. Bani Israel akhirnya mereka tutup-tutupi, tidak disampaikan pada mereka. Itulah orang-orang Bani Israel. Makanya menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu itu dari dulu sampai sekarang juga perilakunya orang Bani Israel. Orang Islam tidak boleh menyembunyikan ilmu, kalau tahu harus disampaikan. Ya, makanya ada yang mengatakan yang pertama kali membuat hak cipta, ya, itu adalah orang Yahudi. Ya, kalau mau ya silakan, ini, tapi harus royalti atau ya itu orang. Kalau tidak disembunyikan tidak boleh. Kalau Islam tidak boleh ilmu itu disembunyikan. Makanya di dalam Islam tidak ada istilah orang mencuri ilmu. Nanti kalau harta ditanya dapatnya bagaimana, mentasarufnya bagaimana. Tapi kalau ilmu tidak ada, dapatnya bagaimana, tidak ada. Jadi orang cari ilmu dengan cara bagaimanapun boleh. Tidak ada orang mencuri ilmu. Kalau sampai ada orang mencuri ilmu, nanti yang disalahkan itu yang punya ilmu. Berarti ilmunya disembunyikan, kok sampai dicuri orang kan ya? Maksudnya kan ilmu ditunjuk-tunjukkan tanpa disembunyikan, sampai orang itu nyuri-nyuri, itu adalah orang-orang yang berarti nyuri ilmu itu halal. Yang disalahkan tuh yang punya ilmu, kok sampai nyuri dicuri? buku haram, Pak. Bukunya itu beli. Kita contoh seperti kalau di toko buku kan gitu, baca buku tapi nggak beli kan nggak apa-apa itu ya, tapi takut bukunya rusak. Ya, kecuali yang sudah dibuka ya, tapi kalau belum dibuka ya salah bukanya itu lah. Ya harus beli, kalau sudah disegel itu yang buka segelnya itu yang salah. niatnya. Jadi kalau biasanya kalau tidak disegel berarti boleh dibaca. Ya, dikarenakan itu boleh dibaca. Tapi kalau disegel berarti tidak boleh. Ya, tidak boleh itu sebetulnya bukan karena karena menyembunyikan ilmu ya, tapi bukunya itu biar tetap baru, biar dibeli. Karena antisipasi yang tadi itu, Ustaz. Antisipasi yang hanya baca kan itu. Kalau niatnya gitu. Menyembunyikan ilmu ya tidak boleh kan. Ya, memang hak cipta itu penyembunyian ilmu itu kan. Hak cipta intelektual, Pak. Malah mereka ngaku-ngaku, banyak yang ditemukan oleh umat Islam itu diakui oleh mereka. Gitu ya. Termasuk yang terbaru katanya orang Australia yang menjelaskan tentang penciptaan tempe ini. Ya, tempe itu dia Jepang ya. Itu diakui. Ya, nanti anak cucu kita belajar penemu tempe itu Jepang. Padahal ya orang Indonesia. Hak cipta tadi juga. Yang membuat ini yang mereka yang ngambil hak ciptanya. Yang mau mendaftarkannya itu masalahnya kan. Ya, Yahudi Jepang berarti, Ustaz. Jepang yang meniru perilaku Yahudi ini. Terus berikutnya, kebenaran itu dari Tuhanmu, wahai Muhammad. Kamu jangan sekali-kali menjadi orang yang ragu-ragu. Artinya apa? Walaupun semua orang mengkufuri kamu, melecehkan kamu, tidak mengakui kerasulan kamu, tetap aja yang namanya kebenaran ya tetap kebenaran dari Tuhanmu. Sikap mereka itu jangan membuat kamu ragu-ragu ya atas kebenaran yang kamu sampaikan. Makanya orang itu benar ya benar. Semua orang ingkari ya sudah, terserah, yang penting kebenaran tetap kebenaran. Biasanya orang itu kan terpengaruh kan ya, dia itu sudah yakin benar, tapi semua orang kok tidak suka gitu. Misalnya ada contoh cerita apa anekdot ya, ada orang itu bawa kambing gitu ya, dia yakin itu kambing,
semua orang bilang itu bukan kambing, itu sapi. Bingung ini kambing nggak berarti pengaruh. Ya, maksudnya kalau yakin ya sudah. Makanya walaupun semua orang itu mengingkari kamu, tetap kebenaran dari Tuhanmu kamu jangan ragu-ragu. Yang penting hujahnya jelas, dalilnya jelas. Semua orang ingkar ya terserah. Yang kebenaran tetap kebenaran. Yang pertama tadi, orang itu tidak bisa menutupi kebenarannya. Kebenaran itu kapanpun akan diungkap oleh Allah. Kalau orang itu takdirnya mulia, walaupun difitnah, dihinakan, itu tetap bertambah mulia, tambah mulia. Rasulullah begitu kan, tambah kelihatan, tambah terang cahayanya, sampai sekarang dimuliakan oleh semua pengikutnya. Nah terus bagaimana mereka yang tidak mau ikut kiblat yang benar? Ya sudah, biarkan saja. Yang penting kamu sudah menyampaikan kebenaran. Mereka tidak mau ikut, biarkan saja. Memang bagi setiap umat itu ada penghadapan sendiri-sendiri, tempat dia memalingkan diri kepadanya. Ya sudah, biarkan saja. Ini kiblatnya, ini kiblatnya, itu silakan. Nah, terus bagaimana sikap kita kalau melihat ada orang kiblatnya beda-beda begitu? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian pada kebaikan. Lagi hikmah, apa Allah tidak bisa membuat orang itu Islam semua? Ya, yang Islam pendapatnya sama semua, apa tidak bisa? Kan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti beda-beda nih ya, berarti hakikatnya dikehendaki oleh Allah. Minimal dibiarkan lah oleh Allah mereka itu melakukan beda-beda. Nah hikmahnya apa? Kenapa manusia diciptakan beda-beda? Ternyata sebagai lahan, sebagai sarana untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi orang kafir itu bukan untuk dibenci, bukan untuk dimusuhi, ya, bukan untuk dihina-hina. Memang mereka itu kafir, tapi bukan berarti untuk dikafirkan, ya. Memang kadang orang itu munafik, tapi bukan untuk dimunafik-munafikan, tapi apa? Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, maksudnya apa? Ya umat Islam itu yang merasa akidahnya benar, syariatnya benar, jangan mau kalah balik dengan mereka. Jadi ya, misalnya mereka itu kok gerejanya ramai, bagaimana masjid itu lebih ramai daripada gereja, gitu ya. Misalnya kalau bulan puasa di kelenteng itu bagi-bagi takjil, gitu ya, itu fakir miskin. Ya jangan marah, jangan sakit. Dibuat di mana yang dekat kelentengnya itu dibuat takjil yang lebih enak, lebih lezat, lebih banyak. Pulang semua disangenin ya. Biar orang itu ramai kesini, bukan ramai. Itu namanya lomba-lomba berbuat kebaikan. Nah, mereka itu rumah sakitnya bagus, bersih, misalnya. Terus pasiennya banyak, ya buat rumah sakit yang lebih bagus sehingga yang ramai itu rumah sakitnya Islam, bukan rumah sakit. Nah, paham ya? Nah, umat Islam sekarang itu yang sudah menang di Indonesia, di Malang barangkali ya, tentang pendidikan. Ya, zaman dulu itu loh yang terkenal itu masih sekolah ya, Dempo atau apa gitu. Ternyata umat Islam sekarang sudah bisa membuat sekolah-sekolah yang lebih bagus ya. Yang lebih mahal-mahal. Lebih mahal ya. Malah sekolahnya tidak tahu Kemahalan Ustaz. Kadang-kadang lebih mahal-mahal yang jelas. Yang jelas lebih disenangi banyak orang. Disenangi kan mahal barangnya. Dalam hal itunya mereka gitu. banyak juga. Nah, itu namanya fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Ada pendeta itu orangnya sabar-sabar gitu ya. Nah, bagaimana orang Islam jangan sampai kalah sabar dengan pendeta, termasuk itu ya seperti itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Dimanapun kalian berada, Allah akan datangkan kalian. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nanti semua akan didatangkan kepada Allah. Disitulah akan diadili oleh Allah siapa yang menang, siapa yang kalah di dalam perlombaan. Nah, makanya hakikatnya hidup itu apa? Itu adalah sirkuitnya, medan perlombaan. Siapa yang menang, siapa yang kalah, nanti Allah akan adili. Jurinya siapa? Para malaikat yang nyadati. Nanti yang memutuskan yang menang kalah dalam perlombaan itu adalah Allah. Makanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dia yang menciptakan mati dan hidup untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Gitu ya. Tuh, jadi hidup itu untuk berlomba-lomba. Ini kalau berlomba-lomba itu berlomba-lomba untuk dapat kedudukan tinggi, dapat surga. Bukan lomba-lomba banyak-banyak anak-anak ya, banyak-banyak harta, bukan. Tapi ini innal abrara lafi na'im, orang yang berbakti itu hidup dalam penuh kenikmatan. Alal araqi yang dulu mereka memandang dari dipan-dipan atau singgasana.
kamu melihat di wajah mereka berseri-seri penuh kenikmatan, mereka diberi minum dari arak yang ditutup, nanti arak surga yang tutupnya adalah misik. Mestinya untuk hal itulah orang-orang berlomba, ya, untuk hal itulah harusnya orang-orang itu berlomba-lomba. Jadi berlomba untuk mendapatkan surga. Terus berikutnya, makanya dari manapun kamu keluar, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu adalah benar dari Tuhanmu. Allah tidak lalai apa yang kalian kerjakan. Kalau mau akan diberi pahala, kalau tidak mau akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu yang bisa disampaikan. Ini kesimpulannya dibaca sendiri saja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa